Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari kitab karangan beliau Al-Maghfurlah Kyai Haji Maimun Zubair dari Sarang yang berjudul Tasunami, yang berarti tsunami. Langsung saja saya akan membacakan teks paragraf selanjutnya. Teks sebelumnya menerangkan tentang dua tipe golongan orang. Yang pertama, orang yang mempunyai indera perasaan dan pengetahuan tentang kebesaran Tuhan sehingga tidak perlu adanya ayat kauniyah, tidak perlu adanya bencana. Mereka sudah mengerti, sudah tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dan yang kedua yaitu golongan orang yang akalnya tidak benar-benar bisa menangkap ayat-ayat Qur'aniyah dan baru akan paham jika diberikan ayat-ayat kauniyah bahwa kuasa Allah itu besar. Yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walihadzal fi'ah minan nasi ba'athallahu subhanahu wa ta'ala bil ayatil kauniyati rahmatan bihim likai yatanabah man lam takfihum al isyaratu falam yafhamu al ibaru fa in i'tamaru ba'daha ila sunanillah tajawaza anhum wa ghafara lahum wa kashafa madihim wa in asarru ala takdzib wa jahadal ayati fallahu qadirun alaihim wa yaf'alu bihim ma yasha. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasas qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Suratul An'am ayat 43. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Suratul Mu'minun ayat 76. Di sini menerangkan golongan yang kedua, yaitu golongan orang yang termasuk kurang dalam pemahamannya sehingga Allah mengutus ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yaitu pertanda-pertanda alam sebagai rahmat bagi mereka agar orang yang seperti itu mendapatkan perhatian, mendapatkan attention, di mana orang-orang itu tidak cukup hanya mendapat attention saja, mendapatkan perhatian lewat isyarah saja, tetapi harus diperjelas menggunakan ayat-ayat kauniyah. Ketika mereka sudah diberi ayat-ayat kauniyah dan tunduk dengan sunat-sunat Allah, hukum Allah, tunduk dengan kuasa Allah, maka Allah tidak akan menyiksa atas perilaku mereka. Perilaku yang mana? Perilaku yang dahulu, perilaku yang tidak memahami, tidak mempercayai kekuasaan Allah. Dan juga Allah akan mengampuni mereka dan akan menutup masa lalu mereka. Maksudnya ketika mereka masih dalam keadaan bodoh karena tidak memahami ayat-ayat Qur'aniyah. Jikalau mereka terus-menerus pada kebodohannya dan menentang ayat-ayat Allah, maka Allah berkuasa terhadap mereka dan bisa melakukan apapun sesuai yang dikehendaki Allah terhadap mereka. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 43 dan surah Al-Mu'minun ayat 76, yang artinya maka menganggap mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan azab kepada mereka
maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dan merendahkan diri. Thumma innana idza ta'ammadna ab'ada fil ghushi li fahmi ayatil Qur'anil Karim wajadna anna dhalika ya'ni annahu kullu ma waqa'at hadithata min amsali tilkal karithati faka'annama quri'at 'alaina ayatan min ayatillahil hakim fazdada biha ma fi suduril mu'minina minna minal yaqini wal iman wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun min suratil Anfal ayat 2. Lalu jikalau kita dapat mendalami ayat Quran, dapat menyelami lebih dalam lagi untuk memahaminya, maka pasti kita akan dapat mengetahui bahwa setiap hal yang terjadi seperti halnya bencana-bencana yang telah terjadi itu seakan-akan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita. Maka setelah ayat-ayat kauniyah itu terjadi, bencana-bencana itu terjadi, dan seakan-akan ayat-ayat Allah Al-Hakim dibacakan kepada kita, maka akan bertambah di hati orang-orang mukmin seperti kita, yaitu keyakinan dan keimanan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 2, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Wa ammal jahiluna minna fa imma musirruna ala jahlihim raghamal ayatis sam'iyah wal ayatil mar'iyah wa ammat taibuna fayatadarra'una ila Allahi wa yantazimuna fi sulukil mu'minin. Adapun orang-orang yang bodoh yang termasuk dari golongan kita, golongan orang-orang muslim yang bodoh, akan terus-menerus dalam kebodohannya, akan terus-menerus melawan ayat-ayat sam'iyah dan ayat-ayat mar'iyah, yang mana ayat-ayat sam'iyah itu berupa Al-Qur'anul Karim, sedangkan ayat-ayat mar'iyah itu berupa pertanda-pertanda Allah yang bisa dilihat dengan mata kepala. Mereka akan terus-menerus seperti itu. Adapun orang yang bertaubat, maka mereka akan merendahkan diri di hadapan Allah, akan mengikuti ajaran-ajaran Allah, mengikuti jalan Allah yang benar, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Fatilkal ayatul kauniyatu adzabun wa rahmatun fi nafsil waqti fahiya adzabun bila syakkin walakin laisa li'ammatin nasi bal lil mudhnibina minhum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Suratul Syura ayat 30. Wa qala jalla sya'nihi ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Suratul Nisa ayat 79. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, maka ayat kauniyah, pertanda-pertanda alam yang diberikan oleh Allah itu di satu sisi merupakan azab, tetapi juga di sisi lain merupakan rahmat. Ayat kauniyah juga bisa diartikan sebagai azab tanpa adanya keraguan. Namun azab ini bukan untuk seluruh umat manusia, akan tetapi hanya untuk para pendosa dari golongan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 30 dan surah An-Nisa ayat 79. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu
dari kesalahan dirimu sendiri. Wa amma bin nisbati li salihil ummati fahiya rahmatun wabdilaun wasdifa'un fahiya ayatun min ayatillahi taziduhum shidqan wa imanan sya'nuhu sya'nul ayati sam'iyah fa'an Ummu Salamata radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza zaharat al-ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indi faqultu ya Rasulullah amma fihi yawma idzin unasun salihuna qala bala qultu fa kaifa yasna'u ulaika qala yusibuhum ma asaban nasi thumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwanin rawahu Ahmad. Maqala syair lakal hamdu innar razaya adaya wa innal musibata ba'dul kirami. Jikalau kita melihat ayat kauniyah itu terjadi terhadap orang-orang soleh dari umat ini, maka itu merupakan rahmat dan cobaan sekaligus pembersihan. Maksudnya pembersihan apa? Pembersihan dari dosa-dosa, pembersihan hati, dan lain sebagainya. Maka ayat-ayat kauniyah itu akan menjadi ayat-ayat pertanda-pertanda dari Allah yang dapat menambah shidqun, menambah keimanan, serta pembenaran tekad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kauniyah ketika jatuh pada orang-orang yang soleh, seperti halnya ayat-ayat sam'iyah Al-Quranul Karim, baginya sama saja, tidak ada bedanya, sama-sama didengarkan untuk menambah keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dia berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika maksiat itu semakin tampak di dalam umatku, maka Allah akan meratakan azab kepada mereka. Maksudnya apa? Akan menimpakan azab secara menyeluruh, tidak pandang. Ummu Salamah berkata kepada Rasul, ya Rasul, sesungguhnya di dalam umat tersebut pada hari terjadinya ayat ada beberapa orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana dengan mereka? Nabi bersabda, iya memang. Lalu Ummu Salamah berkata lagi, maka bagaimana Allah memperlakukan orang-orang soleh tersebut ya Rasul? Nabi menjawab, orang-orang soleh juga mendapatkan maksiat yang juga dijatuhkan pada manusia. Sama. Lalu mereka menjadikan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ahmad, seorang penyair berkata, hanya kepada Engkau ya Allah segala puji. Sesungguhnya musibah-musibah itu merupakan pemberian darimu, dan sesungguhnya musibah merupakan sebagian dari kemuliaan. Untuk paragraf yang selanjutnya, mohon maaf karena ada teks yang tertutup. Saya